Saudara sekalian, berjumpa lagi kita pada Banking Credit Training Program. Pada hari ini kita akan membahas topik atau modul tentang International Trade Finance. Dan tentunya kita juga akan membahas seluruh produk-produk bank yang berhubungan dengan International Trade Finance. Topik ini sebetulnya tidak terlalu sulit untuk dimengerti, tetapi karena kompleksitas daripada International Trade Finance yang akan kita bahas dengan detail nantinya, menyebabkan orang kadang-kadang tidak terlalu mengerti secara dalam. Dan khususnya pesan ini saya berikan kepada Anda sebagai seorang Credit Marketing Officer, di mana tugas kita nantinya menganalisa kebutuhan nasabah, menyusun fasilitas kredit, baik itu cash atau non-cash, menganalisa resiko yang mungkin timbul ketika kita memberikan fasilitas tersebut, dan menganalisa apakah kita akan mendapatkan kembali uang yang kita berikan kepada nasabah tersebut. Mari kita masuk kepada objektif daripada modul ini. Adapun objektif dari pembelajaran kita pada hari ini, pertama, untuk kita semua mengerti tentang mekanisme perdagangan internasional. Apa saja itu? Pertama, paling dasar, sales contract. Sebelum sesuatu terjadi, harus ada sales contract sebagai dasar bagi nasabah kita, sebagai importir mungkin, atau eksportir di luar negeri, dalam melakukan transaksi dengan LC. Yang kedua, delivery system. Jadi kita mengerti bagaimana satu barang yang dipesan dikirim oleh seller atau eksportir kepada buyer, terutama dalam perdagangan internasional. Dan yang ketiga, untuk kita mengerti tentang trade settlement atau payment mechanism. Barang dikirim tentunya harus dibayar. Pertanyaannya sekarang, kita sebagai account officer atau credit marketing officer, kenapa kita harus tahu secara detail tiga hal tadi? Dan tentunya dalam hal ini sehubungan dengan fasilitas yang akan diberikan bank kita kepada nasabah. Baik fasilitas modal kerja, baik fasilitas documentary letter of credit, LC, atau fasilitas-fasilitas bank garansi lainnya. Antara lain yang kita lakukan, pertama, menghitung dan menyusun fasilitas LC dan pembiayaan modal kerja sesuai dengan kebutuhan nasabah tadi. Tentunya tergantung daripada karakter dan nature daripada transaksinya, transaksi kedua belah pihak. Yang kedua, kita harus mengevaluasi resiko yang mungkin timbul di dalam transaksi trade finance. Ingat, apapun resiko yang terjadi di dalam perjalanan merupakan resiko nasabah dan resiko bank. Yang ketiga, ingat, risiko, kita masuk kepada step berikutnya, menyusun proteksi bagi bank. Baik dalam transaksi trade finance maupun dalam transaksi kita memberikan pinjaman modal kerja. Yang keempat, kita harus mulai menyusun langkah-langkah dalam melakukan monitoring, account management, dan melakukan kontrol terhadap transaksi tersebut. Sehingga putaran daripada transaksi tersebut, siklus daripada transaksi tersebut bisa berjalan dengan sempurna dari pemesanan kepada seller sampai barang datang, sampai barang dijual. Nasabah mendapatkan cash dan kita bisa dibayar. Dan yang terakhir, yang mungkin tidak kita harapkan, kita juga harus menyusun strategi problem loan management. Dalam arti, jika nasabah gagal, pertama gagal menebus barang misalnya, yang diimport atau yang dibeli. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya nasabah akan gagal membayar bank kita. Kita harus menebus barang, dan bahayanya, mungkin barangnya bukan berada di tempat kita atau di kota kita. Barangnya masih ada di pelabuhan nun jauh di sana di luar negeri, atau di atas truk
yang berada di negara lain. Padahal barang itu adalah milik bank karena nasabah tidak mampu melanjutkan transaksinya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengerti proses daripada perjalanan barang ekspor import tersebut. Apapun yang terjadi di tengah perjalanan, kita siap untuk mengantisipasi, meminimais, mengurangi risiko, dan mencoba untuk merecover uang yang kita pinjamkan kepada nasabah tersebut. Saudara, ketika kita berbicara tentang international trade, simpelnya suatu sistem perdagangan barang dan jasa biasanya terjadi antar negara, bisa terjadi di dalam negara sendiri yang meliputi pertama pasti sistem pemesanan barang, dan biasanya pemesanan barang itu memakai sales contract, kita bicara secara internasional. Dan kedua, bagaimana barang-barang tersebut dikirim atau dideliver. Moda pengiriman barang, baik melewati darat, laut, atau udara. Nah, setelah barang dikirim, yang ketiga adalah mekanisme, cara pembayaran, atau cara pelunasan daripada pembelian transaksi tersebut. Dan ini bisa melibatkan pihak bank, atau hanya antara buyer dan seller, eksportir dan importir. Saudara sekalian, mungkin Anda terbiasa dengan pemesanan barang online, di mana kita bisa memesan barang lewat handphone atau laptop. Kita tinggal mengirim pembayaran, dan mungkin barangnya nanti akan dikirim dari China, dari Korea, dari manapun, dan langsung dideliver ke depan rumah kita. Seperti yang kita lihat di negara kita ketika kita melakukan pembelanjaan lewat misalnya Tokopedia, Lazada. Dan dalam hal international trade transaction ini kita bicara tentang barang-barang yang jauh lebih kompleks. Bisa berupa pakaian, bisa berupa sepatu, bisa berupa kendaraan, bisa berupa mesin-mesin, bisa merupakan barang-barang medical yang sistem delivery-nya sangat kompleks. Dan pada kenyataannya, transaksi internasional ini banyak risiko yang harus diperhatikan dan harus dimengerti sehingga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan baik oleh buyer, bank, atau seller. Nah, dalam hal ini buyer dan seller, kedua pihak ini harus menyepakati syarat-syarat, kondisi-kondisi tertentu sebelum transaksi bisa dilaksanakan. Dan dalam hal ini kita sebagai bank harus mengerti syarat-syarat dan kondisi yang mereka setujui. Karena berhubungan dengan fasilitas nanti yang akan kita berikan kepada kedua belah pihak. Dalam melakukan perdagangan internasional ini banyak masalah-masalah yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah masalah cross border trade, lintas negara. Biasanya perdagangan internasional terjadi antara seller dan buyer yang berada di negara yang berbeda dan mungkin berjarak ribuan kilometer. Ada kalanya malah mereka tidak pernah melihat muka yang satu dan yang lainnya. Karena jarak yang jauh antara eksportir dan importir. Tentunya karena jarak, biaya transportasi cenderung tinggi dan mahal. Jangan heran, kadang-kadang biaya pengiriman barang malah lebih mahal dari harga barang itu sendiri. Ada risiko kehilangan atau kerusakan barang selama dalam pengiriman atau perjalanan. Waktu pengiriman terkadang lama yang bisa merusak barang, dan terkadang barang terlambat datang ke tempat pembeli. Masalah yang kedua tentang culture
budaya, dan bahasa. Perbedaan bahasa dan sosial budaya sering menjadi hambatan dalam bisnis internasional. Kita tahu negara-negara tertentu yang mempunyai resources, punya banyak komoditas atau produk yang bisa dijual, tetapi mereka tidak mampu memasarkan ke dunia karena keterbatasan bahasa, termasuk negara kita. Contohnya, terjadi salah paham karena cara bicara, gesture, angka-angka yang sensitif, dan warna-warna. Kalau kita lihat misalnya angka, bagi orang yang berada di Western country, mungkin angka 13 bukanlah merupakan angka yang bagus. Sedangkan bagi orang-orang yang datang dari Asia, angka 13 doesn't mean anything, tetapi angka 4 adalah angka tabu. Dan angka 8 adalah angka sempurna. Ada kalanya juga warna. Cukup menarik, dan ini saya perhatikan terjadi kesalahan pada salah satu bank yang ada di Indonesia, di mana mereka meluncurkan produk dengan logo putih yang besar, yang mungkin di negara Western country putih berarti suci, murni, bersih, gambar malaikat. Dan bagi negara Asia seperti Cina atau Jepang, warna putih malah merupakan warna kedukaan. Dan kita lihat ketika mereka berduka, mereka memakai semuanya serba putih atau warna batu nisan yang putih. Dampaknya, ketika suatu barang di-package, dimasukkan kotak, warna apa yang layak untuk dilabel, dikirimkan negara ke negara tertentu. Karena warna bisa merupakan hal yang sensitif bagi negara yang berbeda-beda. Saudara, seperti yang saya jelaskan tadi, ada 11 Incoterms yang berlaku saat ini. Dan dalam penjelasan ini akan saya bagi dalam 4 kelompok. Seperti yang Anda lihat, putih 1, kemudian biru, F, FCA, FAS, FOB, ada 3. Kemudian Anda lihat ada 4 yang berwarna hijau. Semuanya dimulai dengan huruf C, Cost and Freight, CIF, Cost, Insurance and Freight, CPT, Carriage, Paid to, dan CIP, Carriage and Insurance Paid to. Yang 3 terakhir, semuanya dimulai dengan huruf D. DAT, Deliver at Terminal, terminal yang ditentukan. Contohnya kita bahas tadi terminal ekspedisi. DAP, Deliver at Place, tempat tertentu. Dan DDP, Delivered Duty Paid, termasuk pembayaran import dutinya. Nah, dari hal transportnya, Anda melihat dari yang pertama EXW, X-Work, bisa berbagai moda transportasi yang dipakai. Dan sebetulnya dari 11 Incoterms tersebut, hanya 4 yang memakai atau mengkhususkan untuk pemakaian moda transportasi air, baik inland water atau ocean. Sedangkan yang selainnya bisa memakai moda transportasi apa saja. Nah, yang penting diperhatikan di sini, dan banyak kesalahan terjadi sekarang, misalnya dilakukan pemesanan barang dengan FOB. Katakanlah FOB sampai pengapalan. Yang sering dilupakan, harus dengan jelas mencantumkan pengapalan di pelabuhan mana. Anda bayangin kalau satu kota bahkan mempunyai 2-3 pelabuhan. Bahkan satu pulau mungkin akan ada banyak pelabuhan di situ.
Jadi harus jelas FOB misalnya Tanjung Priuk, Jakarta. FOB misalnya kalau di kota Sydney, Botany Port Sydney, karena mereka mempunyai beberapa pelabuhan di situ. Ini akan dibahas secara detail satu persatu, dan sebagai acuannya Anda melihat tabel ini yang saya harapkan Anda pegang juga di tangan Anda dan sudah Anda print. Sebagai catatan, dari 11 Incoterms ini yang Anda lihat pada tabel di dalam layar, ini disusun berdasarkan risiko dan tanggung jawab yang terendah sampai yang tertinggi bagi seller. Tentunya kalau kita bicara risiko terendah bagi seller, berarti sama dengan risiko tertinggi bagi buyer. Jadi sedikit agak berbeda dengan Incoterms yang mengacu pada kelompok moda transportasi. Hal ini kami gunakan agar lebih gampang Anda melihat risiko. Lagi-lagi sebagai bank kita selalu memperhatikan risiko. Incoterms ketiga, free alongside ship. Dibayar sampai di pinggir kapal, siap untuk dinaikkan ke atas kapal. Lagi-lagi namanya kapal, pasti ini hanya berlaku untuk moda transportasi laut atau air. Dan harus jelas port of delivery yang berada di negara origin, negara seller, negara mana. Jadi penyerahan barang, delivery, dan pemindahan risiko terjadi di pelabuhan asal, pelabuhan negara asal, seller, di samping di pinggir kapal yang akan mengangkut barang tersebut. Jadi bukan tanggung jawab seller menaikkan barang ke atas kapal. Seluruh biaya pengiriman barang dari seller, dari pabrik sampai ke pelabuhan dan di pinggir kapal ditanggung oleh seller atau eksportir. Sedangkan buyer, importir, bertanggung jawab untuk menaikkan barang ke atas kapal, uploading, dan seluruh biaya transportasi sampai ke tempat tujuan akhir. Nah, dalam prakteknya, free alongside ship lebih ditujukan untuk kargo atau jenis barang yang biasanya bentuknya besar dan tidak bisa dimasukkan ke dalam kontainer. Seperti alat berat, mesin-mesin industri, sayap pesawat, di mana di sini buyer tidak mau mengambil resiko yang mungkin terjadi di dalam perjalanan barang tersebut dari pabrik menuju ke pinggir kapal dan siap untuk dinaikkan ke atas kapal. Hal ini terjadi karena transportasi dari pabrik ke pelabuhan. Ingat saya katakan tadi, barang-barang yang mungkin bentuknya besar, khusus, dan mungkin gampang rusak. Jadi transportasi dari pabrik ke pelabuhan, ke pinggir kapal, memerlukan peralatan khusus, mungkin biayanya yang tinggi, dan tidak mudah dikerjakan oleh ekspedisi biasa, atau karena risiko adanya kerusakan, atau pada sebagian negara, karena resiko yang terjadi, terutama kecurian keamanan dari barang dalam pengiriman dari pabrik ke pelabuhan sangat tinggi. Jadi seluruh resiko tersebut diserahkan oleh buyer kepada seller agar buyer hanya menerima barang tersebut di pinggir kapal dan berikutnya barang tersebut akan dinaikkan ke atas kapal oleh buyer dan buyer yang menanggung dan bertanggung jawab atas kelanjutan pengiriman barang tersebut sampai ke tujuan akhir.